Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Suatu saat bapaknya datanglah di sini, ya. Nabiullah Ibrahim yang masih anak-anak, dia berusaha mencari Tuhannya. Siapa sih Tuhan saya? Ditanya kepada bapaknya. Wahai ayah, ya, siapa sih yang menciptakan saya? Ya aku, ayahmu, sama ibumu. Terus yang menciptakan ayah sama ibu siapa? Ya kakekmu sama nenekmu. Terus yang menciptakan nenek sama kakek siapa? Ya buyutmu. Sampai dengan pertanyaan yang tertinggi yang Azhar tidak bisa menjawabnya, ya, sehingga menyebabkan Nabiullah Ibrahim tambah penasaran, siapa sih Tuhan saya? Suatu saat dia mencari Tuhannya, keluar dari gua, melihat bulan yang begitu terangnya. Oh, ini Tuhan kita, Tuhan saya, ini Tuhan saya, terang benderang menerangi Mayapada ini, ya. Ketika pagi hari nggak ada, wah, bulan tenggelam. Masa Tuhan tenggelam? Ya, bukan Tuhan. Siang hari matahari begitu terangnya, Ibrahim keluar. Wah, ini Tuhan saya nih, lebih besar, lebih terang, lebih hangat dan sebagainya. Ini Tuhan nih, Tuhan. Tapi kemudian sore hari pun matahari tenggelam, Tuhan tidak ada, akan tenggelam. Sampai akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang siapa Tuhannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala, dialah yang maha menciptakan, Al-Khaliq, ya, Al-Khaliq, Tuhan pencipta alam semesta, ya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tentang penciptaan langit dan bumi. Ada di dalam surat Asy-Syam, ada di kemudian diterangkan juga di dalam Al-Baqarah, banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk kita manusia, kadang ada di antara kita, ya, yang suka bertanya-tanya sesuatu yang tidak boleh ditanya, tapi terus menanyakan, ya. Apa? Terutama yang tadi saya sampaikan oleh golongan mereka, ya, bahwa Tuhan itu tidak ada, Allah itu nggak ada. Mungkin menurut mereka, ya, yang ditanyakan adalah wujudnya, ya, wujudnya. Karena kita bagi umat Islam, ya, bagi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita boleh menanyakan tentang apapun. Tapi jangan sekali-kali menyatakan tentang wujud bentuk, ya, bentuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kan Allah Subhanahu wa taala pencipta yang maha segala-galanya, ya. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diharamkan digambarkan dalam bentuk rupa seorang. Kalau cuma kita, Nabi Muhammad itu ganteng, ya, tidak tinggi dan tidak pendek, rambutnya hitam legam, kulitnya lembut seperti kapas, lembut putih, baunya harum dan lain sebagainya, itu boleh. Tapi kalau sampai digambarkan dalam bentuk gambar seorang, itu yang nggak boleh, ya. Apalagi wujudnya
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi kalau kita menanyakan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menanyakan tentang berbagai macam yang berkaitan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu diperbolehkan. Tapi sekali lagi masyaallah hadirin rahimakumullah, ketika kita menanyakan wujudnya Allah, zatnya Allah, bentuk rupanya Allah, ya, maka jangan sekali-kali kita menanyakan seperti itu. Masyaallah hadirin rahimakumullah, ya, rububiyah Allah yang pertama tadi, yakni Allah sebagai Tuhan, Rabb sekalian alam. Kita menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, sebagai zat yang menciptakan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Kita ada karena adanya Allah Subhanahu wa taala yang mematikan kita. Suatu saat kita dimatikan oleh Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Rezeki semuanya, dari rambut sampai dengan ujung kaki kita, dan seluruh apa yang ada di rumah kita, dan seluruh apa yang kita miliki, semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rezeki kepada kita, dan suatu saat pun Allah akan memintanya kembali. Ya, Bapak Ibu, kita diibaratkan di dunia ini sebagai tukang parkir, dititipin duit miliaran, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mobil banyak, titipan. Rumah mewah banyak, titipan, semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang suatu saat Allah juga akan ambil titipan itu. Allah akan ambil. Dengan cara apa? Berbagai macam cara. Saking mudahnya Allah ambil titipan. Saking mudahnya Allah ambil titipan yang ada dalam diri kita. Saking mudahnya. Ya. Tapi hartanya banyak banget, di mana ada. Wah, saking mudahnya. Ya. Allah memelihara kita, dipelihara kita, diberikan rezeki kepada kita semuanya. Kecukupan dunia akhirat di Allah berikan. Yang penting kita mau usaha, yang penting kita mau berusaha dengan sebaik-baiknya. Ya, kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, Rabbul Alamin, yang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita sudah berikrar asyhadu alla ilaha illallah, maka sudah. Ya, Allah menjadi Rabb kita, ya, Tuhan kita, yang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, rububiyah. Ya, sebagai Tuhan kita. Yang kedua adalah uluhiyah, sembahan atau ilahiyah, sembahan. Ya, Allah adalah zat yang wajib disembah. Allah adalah zat yang wajib diikuti. Allah adalah zat yang wajib ditaati. Allah adalah zat yang wajib ditakuti. Ilahiyah Allah. Ketika kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sembahan satupun, la, tidak ada satupun, ilaha, sembahan, illallah, kecuali yang wajib disembah, yang wajib diikuti, yang wajib ditaati, yang wajib ditakuti, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita sudah berikrar, udah, yang kita takuti hanya Allah, yang kita taati hanya Allah, yang kita ikuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang segala-galanya. Ya, Bapak Ibu, makanya di dalam kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, mengandung ada dua unsur pengertian. Ya,
Yang pertama adalah an-nafyu, menghilangkan segala sembahan. La ilaha, tidak ada sembahan. An-nafyu menghilangkan, pokoknya tidak ada sembahan. Ya, tidak ada kepercayaan. Kita sakit minta sembuh pada Allah Subhanahu wa taala melalui pak dokter, bu dokter dan sebagainya mungkin ya. Ya. Kita nggak punya duit, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bekerja dan lain sebagainya. Kita pengen pandai, pengen pinter, berusaha dengan belajar, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah sembahan yang hak, yang tidak ada ilah kecuali Allah. La ilaha, an-nafyu menghilangkan seluruh sembahan-sembahan apapun itu. Kita hilangkan, kemudian mengistimbatkan, menetapkan illallah, hanya Allah lah Tuhan kita yang wajib kita ikuti, yang wajib kita taati, yang wajib kita takuti, hanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, al-ilah atau uluhiyah atau ilahiyah, sembahan, dialah Tuhan yang wajib kita ikuti. Ikuti perintah-perintahnya, ikuti petunjuknya. Maka ketika kita mengikuti perintahnya, mengikuti petunjuknya, maka insya Allah kita selamat dunia akhirat. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati Rasulillah. Kitab Allah. Ya, kita tidak akan pernah tersesat dimanapun, kapanpun, dimanapun kita berada. Dunia akhirat tidak akan pernah kita tersesat ketika kita berpedoman kepada Al-Quran, yang Al-Quran di dalamnya adalah kalam Allah, perintah Allah, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hudal linnas, petunjuk bagi kita semuanya. Maka dengan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk-petunjuknya, insya Allah kita juga akan mendapatkan al-huda, hudan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah apapun, permasalahan diri kita, baik individu maupun keluarga, ketika kita yakin akan kekuasaan Allah, insya Allah ada solusi di dalamnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Banyak jalan keluar, banyak solusi dari segala permasalahan-permasalahan hidup dunia kita ketika kita sudah sandarkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ketika kita bersandar kepada tiang, tiang bisa roboh. Yang bersandar sama tiang, tembok bisa roboh. Ya, kita sandaran sama pangkat dan jabatan hilang, ada masanya. Ya, ada masanya kita pensiun. Kita sandaran sama jabatan kita berapa tahun? Sandaran sama bos kita, pemimpin kita, ada masanya. Masa pensiun lah, itu pensiun dunia, belum pensiun akhirat, wafat, innalillah. Tapi ketika kita sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menjadi sandaran kita, Allah enggak akan pernah mati, Allah enggak akan pernah roboh, Allah enggak akan pensiun. Ya. Kita sandarkan hidup kita hanya kepada Allah. Dialah zat yang wajib kita taati. Ya, kita taati perintah-perintahnya, kita ikuti petunjuk-petunjuknya. Ya, dan kita takuti. Ketika kita takut sama orang, mungkin kita berusaha menghindar. Bapak Ibu kalau takut sama orang, apalagi ditagih utang ya, menghindar ya, ngumpet ya. Ngumpet. Iya. Ngumpet, menghindar. Kita takut sama hewan, ketika ada hewan, katakanlah ular, kita lari, terbirit-birit. Ya, ketika kita takut sama binatang apapun, kita akan berusaha menghindar, menjauh.
Tapi ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjauh, tapi berusaha mendekat. Kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mendekat kepada Allah. Dengan berjalan Allah akan mendekat kepada kita dengan cara berlari. Begitu luar biasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekat Allah, Allah akan jauh lebih dekat dengan kita. Tapi ketika kita jauh dengan Allah, Allah pun akan menjauh dengan kita. Ketika Allah sudah menjauh dengan kita, nauzubillah min zalik, Bapak Ibu, ya, tidak ada satupun manfaat hidup kita di dunia wal akhirah. Tidak ada satupun manfaat hidup kita ketika Allah sudah menjauh dengan kita. Bagaimana caranya biar kita dekat dengan Allah dan Allah akan mendekati kita? Maka kita berusaha mendekati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendekati? Lihat petunjuk-petunjuknya. Ada Al-Qur'an, ada hadis dan sebagainya. Bagaimana cara kita mendekat kepada Allah? Ya. Cara mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang utama dan pertama adalah dengan sholat. Ya, dengan sholat. Sholat adalah amalan pertama dan utama. Yang sholat ini akan dihisab oleh Allah pertama kali di yaumil akhir kepada seluruh hambanya. Awwalu ma yuhasibu bil 'abdi yaumil qiyamah as-sholat. Fa idza salahat salat sa'iru 'amali, fa idza fasadat sa'iru amali. Amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya di hari kiamat, as-shalah, adalah salat. Fa idza salahat, ketika salatnya benar, ya, fa idza salahat salat sa'iru amali, maka seluruh amalannya benar. Karena salat itu adalah sebagai standar, ya, sebagai standar dari seluruh perbuatan kita. Ya, banyak orang sholat tapi masih juga hibah. Berarti ada apa dengan sholatnya? Sholat tapi korupsi jalan terus. Berarti ada apa dengan sholatnya? Sholat masih suka ngerasain orang, jelek-jelekin orang. Ada apa dengan sholatnya? Berarti sholatnya belum benar. Kalau sholatnya benar, baik, betul, insya Allah, Bapak Ibu, sholat itu akan menjaga kita. Sholat itu akan menjaga perkataan kita. Benar Bapak Ibu, benar. Sholat itu akan menjaga mulut kita. Sholat itu akan menjaga hati kita. Sholat itu akan menjaga perbuatan kita. Benar Bapak Ibu. Orang yang sholatnya benar, insya Allah omongannya pun benar. Omongannya pun gak cenderung nyakitin. Benar itu. Karena menjaga, Allah menjaga. Ya. Aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Ketika kita sholatnya benar, insya Allah seluruh tubuh kita akan benar. Ucapan kita benar, nggak pernah ngerasain orang, nggak pernah jelek-jelekin orang, nggak pernah buruk sangka sama orang. Ya. Perbuatan kita juga akan hati-hati, selalu hati-hati, selalu waspada. Jangan sampai kita nyakitin orang. Ya, itu kalau sholatnya benar. Maka sholat menjadi standar, tolak ukur dari segala keimanan kita. Ya, dari segala perbuatan kita. Maka di hari kiamat Bapak Ibu, ketika dia sholat, ya, ditanya sholatnya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholatnya benar, udah, insya Allah selamat akhiratnya selamat. Tapi kalau dia nggak sholat, udah, ngapain ditanya lagi, nggak sholat, langsung aja cemplungin ke neraka. Ya, nggak sholat tapi yang ditanya. Karena amalan pertama yang akan dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Jika salatnya benar, maka insya Allah seluruh perbuatannya benar, dia akan selamat, ya, dari azab, dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapatkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi faida fasadat, ketika sholatnya enggak benar, ya, rusak, asal-asalan, ya, asal sholat, yang penting sholat, yang penting ke masjid, ke musola. Tapi kalau yang penting nggak ada standarnya, ya, nggak sesuai dengan kaidahnya, nggak sesuai dengan syariatnya, maka ini yang akan merusak sholat kita. Faida fasadat fasadat sairu amali, maka rusak seluruh amalan kita. Sangat disayangkan Bapak Ibu. Maka mari yang belum sholat, ayo buru-buru sholat, jangan nunggu disolatkan. Ya kalau ada yang mau nyolatin, kalau yang nggak mau repot. Karena orang yang nggak sholat jangan sekali-kali disolatin. Nabi nggak pernah mau ketika disuruh mengimamin atau mensolatkan jenazah tapi dia nggak sholat. Ya, jangan sekali-kali menyolatkan jenazah orang yang nggak sholat. Jangan. Ya, yang sudah sholat diperbaiki. Insya Allah, ya, ada niat kita untuk memperbaiki. Di mana yang kurang? Oh, saya kurang ini. Kalau ini niat gimana sih? Tanya ke bagian fikih, ya, tentang pasolatan, tentang sholat, khusus tentang sholat. Atau beli bukunya Babul Sholat, ya, fikih khusus tentang sholat. Banyak bukunya, yang kecil ada, yang gede ada, ya. Kita pelajari, ya, kita pelajari. Pak, saya kalau sholat kok nggak pernah khusyuk, berarti ada masalah dengan kita. Mungkin ada dosa yang ada di dalam diri kita, yang kita biarkan dosa itu terus-terusan tanpa kita hilangkan, ya, tanpa kita berusaha menghilangkan dosa itu. Ibarat kotoran, kita nggak mau membersihkannya. Ketika ada kotoran kita bersihkan, berusaha pelan-pelan, dikit-dikit. Bagaimana membersihkan dosa? Perbanyak istighfar, perbanyak berbuat kebaikan kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Ya, banyak beramal, banyak bersedekah, berbuat baik. Itulah langkah-langkah kita menghapuskan kotoran yang ada dalam diri kita. Kita sholatnya nggak khusyuk, pasti ada dosa yang kita lakukan. Ya, kita sholatnya nggak bisa khusyuk, sama sekali nggak bisa khusyuk, ada masalah dalam diri kita. Ya, kita sholatnya nggak bisa istiqomah, ada sesuatu dalam diri kita. Ya, ada sesuatu dalam diri kita. Sehingga kita bermuhasabah diri, ada apa dengan kita? Kok bisa kita nggak Kok kita bisa sholat nggak khusyuk? Kok bisa kita sholatnya nggak istiqomah? Kok kita sholatnya nggak bisa tumak nina? Ya, kenapa? Pasti ada suatu hal dalam diri kita. Ya, itu bisa kita hilangkan pelan-pelan, asalkan kita mau usaha. Bapak Ibu yang belum paham tentang sholat, sekali lagi bertanyalah kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kita tidak memahami tentang sesuatu. Nggak tahu tentang sholat, tanya kepada ustadz yang paham tentang sholat. Ya, jangan maaf, jangan bodoh tapi dipelihara. Jangan, ya, maaf nih, ya, jangan sampai kali-kali, ya, kita nggak tahu tapi dibiarin, nggak ngerti tapi dibiarin aja. Ya, bacaan Fatihah yang benar gimana, ya, kita nggak bisa tapi dibiarin. Masya Allah, jangan sampai. Kita nggak tahu doa ruku, nggak tahu doa sujud gimana, ya, tahiyat awal, tahiyat akhir kita nggak bisa gimana, ya, tanya kepada ahlinya. Insya Allah akan dijelaskan. Ketika kita malu bertanya, ya bertanya kepada buku, cari bukunya, kita pelajari. Kalau nggak paham juga, tanya langsung. Ya, ya, kita sudah ngerti, sudah paham, tapi kok nggak bisa khusyuk? Ya, kita muhasabah diri. Dosa apa yang kita lakukan? Karena dosa itu bisa menghalangi kita dari rahmatullah. Ya, sekecil apapun dosa akan menjadi besar jika terus dilakukan. Sampai jam berapa nih, Bapak Ibu? 7, baik.
Beneran ya? Beneran loh. Bilangin bojo. Saya minum dulu deh. Monggo. Bapak Ibu rahimakumullah, ini masih ada dua lagi ya. Sifat sama asma. Ya, kalau kita mau bahas secara rinci juga agak lama tentang uluhiyah, tapi nggak usah terlalu panjang lebar. Yang penting kita paham bahwa kita menjadikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai sembahan kita. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang harus diikuti, yang harus ditaati, yang harus kita takuti. Taati, ikuti dan takuti. Ya. Selain itu, ya, kita harus lihat dulu. Ya. Jangan sampai kita lebih taat sama manusia daripada taat kepada Allah. Kita lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mengikuti perkataan manusia daripada kalam Allah. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan bisa membuat kita paham, ya, kita paham dan kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai akhir hayat kita. Ya. Untuk sifat dan asma Allah, insya Allah nanti akan kita bahas lebih lanjut ya di pertemuan yang akan datang. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan panjang umur kepada kita semuanya, sehingga kita terus dapat berbuat kebaikan, ya, menebarkan kebaikan kepada siapapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun. Baik, mungkin itu saja. Mari sama-sama kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru karena pemahaman saya yang mungkin masih dangkal. Demikian, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.